Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Jenardi, NIM 80 2018 0141, kelas 04.5, mata kuliah Administrasi Sistem Jaringan. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang GIN. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang GIN. GIN itu merupakan sebuah aplikasi untuk mencatat perubahan-perubahan pada gudang atau repository atau folder yang telah kita miliki. Dan Git itu disebut juga sebagai version control system atau revision control system atau shortcode management, yang merupakan sebuah sistem yang mengelola perubahan dari sebuah dokumen, program komputer, website, dan kumpulan informasi lain. Dan untuk Git ini bisa kita contohkan sebagai folder. Misalkan di sini kita ambil contoh sebuah folder skripsi. Di dalam folder skripsi itu ada beberapa file. Misalkan di sini ada file bab 1, ada bab 1 revisi 1, bab 1 revisi 2, dan sebagainya. Dan jika kita menggunakan Git ini, kita tak perlu menggunakan banyak file, tapi hanya menggunakan satu file saja. Sebagai contohnya, di sini saya akan mempraktikkannya. Di sini kita bisa menggunakan CMD atau command prompt, atau juga kita bisa menggunakan aplikasi Git itu sendiri, yaitu Git CMD. Di sini sebagai contohnya saya akan menggunakan aplikasi Git CMD. Dan sini saya akan masuk ke dokumen, dan di dokumen ini saya akan membuat repository atau folder. Dan sini untuk perintah untuk membuat folder atau repository menggunakan perintah git init dan nama folder yang ingin kita buat. Misalkan di sini saya ingin buat nama foldernya yaitu belajar GIN. Dan sini di dalam dokumen telah dibuat folder atau repository belajar GIN, dan di dalam folder belajar GIN terdapat sebuah folder .git. Di dalam folder .git inilah tempat konfigurasi Git-nya. Dan sini kita coba cek di dokumen. Di sini sudah ada foldernya yaitu belajar GIN. Kita buka, dan di sini untuk folder .git-nya tidak ada, karena biasanya untuk ekstensi titik di awal titik nama foldernya itu biasanya hide atau hidden. Maka untuk folder .git-nya itu ada tapi tersembunyi atau tidak ditampilkan. Oke, kita masuk lagi ke CMD-nya, Git CMD-nya. Dan sini misalkan kita membuat sebuah file, sini kita masuk lagi ke dokumen ini. Sini saya akan membuat satu buah file, dan untuk nama filenya saya buat belajar GIN PHP, enter, saya pilih yes. Dan sini kita masuk menggunakan Visual Code. Dan sini untuk isi dari file belajar .php-nya, di sini saya isi ini belajar kita save langsung, terus kita keluar. Kemudian di sini kita langsung saja masuk ke visual Git CMD-nya, dan sini kita coba cek status dari Git-nya. Sini dengan perintah git status. Maka di sini untuk Git-nya belum ada ya. Kita cek lagi. Di sini saya save. Oh ya, kita masuk dulu ke folder belajar GIN-nya. Belajar GIN, enter. Sini kita pilih
git status. Dan sini dengan pintarnya Git mengetahui bahwa ada sebuah file baru di dalam folder belajar Git dengan status untracked Git. Untuk mengubahnya ke tag, kita perlu menggunakan perintah git end. Dengan perintah sebagai berikut, kita masukkan git end. Sini untuk git-nya kita bisa langsung masukkan nama file yang telah kita buat tadi, nama file yang baru kita buat tadi, yaitu belajar git.php, atau bisa juga kita menggunakan perintah git end bintang .php. Maka untuk ekstensi .php yang ada di folder belajar Git maka akan ditambahkan untuk ekstensi .php. Jika kita menggunakan perintah git end bintang saja, maka untuk folder belajar Git, dalam folder belajar Git akan ditambahkan semuanya. Di sini kita menggunakan perintah git end bintang saja, kita enter. Kemudian kita lihat lagi status dari gitnya, yaitu dengan perintah git status. Dan sini kita lihat untuk filenya sudah berubah berwarna hijau. Dan sini jika kita ingin menyimpan sebuah file yang telah kita buat tadi, kita menggunakan perintah git commit. Dan ini tadi kita belum menyimpannya, melainkan kita hanya menambahnya saja. Jika kita ingin menyimpannya, kita perlu satu langkah lagi, yaitu menggunakan kita memasukkan perintah git commit min m ini wajib kita gunakan. Gunanya untuk mengomentari sebuah file yang telah kita buat tadi. Sini misalkan untuk komentarnya saya isi dengan ini file pertama. Lalu kita enter. Maka di sini sudah ada penjelasannya, satu file sudah diubah dan satu file sudah ditambah. Dan di sini kita lihat hasil dari commit-nya dengan perintah git log. Dan di sini ada keterangannya untuk commit-nya yang berisi sebuah integer dan string yang random. Kemudian pemiliknya atau penggunanya yaitu Rifki, nama saya sendiri, dan ini tanggal pembuatannya. Waktunya ada juga, harinya, bulan, tanggal, dan ini adalah komentar yang telah kita buat tadi yang di commit min m ini. Dan di sini coba kita ubah atau kita tambahkan di dalam filenya, kita tambahkan satu kalimat lagi atau beberapa kalimat. Sini misalkan saya menggunakan perintah php misalnya di sini saya masukkan satu. Oke, saya save, kita keluar, dan sini saya cek statusnya, status dari Git. Maka dengan pintarnya Git mengetahui bahwa ada perubahan atau modifikasi dari file yang di dalam modifikasi dalam file belajar git.php. Sini untuk menyimpannya kita perlu menggunakan dua perintah, yaitu di sini git end
dan git commit. Sini kita langsung saja kita masuk ke git end, kita pilih bintang, kemudian kita masukkan git commit min, dan di sini untuk komentarnya kita isi ini revisi 1. Dan di sini sudah ditambahkan dan sudah disimpan, dan kita cek lagi git status. Seharusnya tidak ada isinya lagi seperti yang tadi. Dan sini kita masukkan log, ini hasil dari commit. Nah, di sini sudah jelas ada keterangannya, dan ini yang tadi yang pertama kita buat, ini file pertama, dan ini adalah file yang telah kita buat tadi revisi 1. Dan ini kita hanya menggunakan satu file saja, tidak perlu menggunakan banyak file seperti yang di awal sudah saya sebutkan tadi. Misalkan dalam sebuah skripsi ada file bab 1, revisi 1, revisi 2, dan seterusnya. Dan menggunakan git ini kita perlu menggunakan satu file saja. Dan misalkan di sini saya dan sekarang saya berada di file yang ini, yang revisi 1. Misalkan saya ingin mundur ke file yang pertama, misalkan itu bisa, itu biasa kalau tidak salah disebut dengan checkout. Kita bisa kembali ke file yang sebelumnya. Itulah enaknya menggunakan git, kita tidak perlu menggunakan banyak file. Di sini kita hanya menggunakan satu file menggunakan git. Oke, untuk penjelasan tentang git sampai di sini saja. Semoga jelas dengan apa yang telah saya sampaikan, dan semoga bermanfaat tentunya untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.